Imam Syafi'i itu dia hafal hadis, hafal Al-Quran langsung untuk diterapkan di masyarakat. Kalau Imam Bukhari tidak, dia menghafal, mengkumpulkan hadis sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menggunakan di daerah ini tidak diterangkan oleh Imam Bukhari. Yang penting dia lurus hadis saja, hadis sahih. Nah, Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Tapi kalau Imam Syafi'i lengkap dengan pengetahuan bahasanya yang sangat halus, lengkap dengan hafalan Qur'annya 30 juz semenjak umur 7 tahun, lengkap lagi dengan hafalan hadisnya, dan lengkap lagi dengan contoh-contohnya dan bagaimana menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Itulah kekurangannya teman-teman kita yang tamat dari Arab Saudi, Madinah itu, ketika keturun masyarakat dilawan oleh masyarakat. Kenapa? Tak punya ilmu seperti Imam Syafi'i itu tadi. Ilmu bagaimana menerapkan ilmu. Jadi di samping dah hafal kitab seluruhnya, ada ilmu lain lagi. Ilmu menerapkan ilmu. Itulah yang didemo orang terhadap bahasa lama di Aceh. Itu yang didemo orang di Sumbawa. Yang paling gawat sekarang demonya di Sumbawa, NTB, Nusa Tenggara Barat. Ketemu saya dengan orang NTB. Iya, NTB itu Nusa Tenggara Barat. Enggak Pak, katanya sambil senyum. Apa NTB? Nanti Tuhan bantu, katanya sambil bergurau. Kalau NTT, nanti Tuhan tolong, kata mereka. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, jadi kembali kita kepada Al-Quranul Karim. Ternyata yadullah fauqa aydihim itu artinya janji Allah di atas janji-janji mereka. Tapi yang tak punya kedalaman arti dalam bahasa Arab, dia langsung katanya tangan kayak tangan kita ini. Bahaya, syirik jadinya. Siapa yang mengatakan tangan Allah itu adalah tangan dari tubuh, dia batal keislamannya, dia tidak Islam lagi. Kenapa? Karena menentang ayat Al-Quran yang berbunyi laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada suatu apapun yang mirip, berdekatan saja mirip dengan Allah, suatu apapun yang di langit dan di bumi. Tidak ada satu apapun mirip dengannya. Apalagi punya tangan, punya kaki, punya mata. Datang bahasa lama apa katanya? Kaki Tuhan itu terbakar di neraka seperti daging yang hangus. Setelah semua orang masuk neraka, sudah stop, sudah di stopnya dengan kakinya katanya, sehingga berbau seperti daging terbakar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu syirik jadinya. Enggak boleh disebut Tuhan itu punya tubuh. Itulah yang namanya tasyabuh, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kan disebut tangan, iya itu sindiran, majazi, kiasan, bukan tangan benar-benaran seperti kita. Kenapa? Karena kalau disebut tangan seperti kita, orang akan membayangkan jari-jari, orang akan membayangkan punya bahu, orang membayangkan ada kiri, ada kanan. Apalagi disebutkan, tangan Allah itu dua, kedua-duanya sebelah kanan. Ya Allah, itu majazi. Kanan itu sama dengan orang sebut ini langkah kanan ini. Apa betul-betul kaki kiri kanan? Enggak, langkah kanan itu artinya nasib baik. Langkah kiri itu kurang beruntung. Itulah namanya kiasan, namanya majazi. Itulah yang dimiliki oleh orang Arab. Ketinggian-ketinggian sastra Arab dalam Al-Quran itu melebihi bahasa-bahasa Arab itu sendiri di Mekah maupun Madinah. Sehingga di pasar Ukas namanya ditempelkan itu sastra tertinggi, terhebat setiap tahun di pasar Ukas, ditempelkan di Ka'bah oleh orang yang buzzer dari orang-orang jahiliyah yang ahli syair. Datang Umar bin Khattab,
diambilnya pula sepotong ayat Al-Quran, ditempelkan di sebelah syair yang terindah. Nah, wasamsi saja dia terasa, wasamsi wa duhaha wal qamari idza tanaha wan nahari idza jallaha. Semuanya ujung-ujungnya artinya indah pula, bukan main. Lalu si Lumbait yang punya syair pertama diambil dengan yang kirinya, dirobeknya, nggak ada artinya karanganku seindahnya dibandingkan dengan yang sebelah ini. Bertanya orang, siapa yang mengarang ini yang sebelahnya ini? Muhammad yang mengarang. Tak percaya aku kalau seperti ini, bukan karangan manusia ini, bukan Muhammad yang mengarang. Nah, ditanya kepada Umar bin Khattab yang menyampaikan, Muhammadkah yang mengarang ini? Enggak. Apa? Itulah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menangis lalu baik. Rupanya kita merasa yang paling indah, yang terhebat, lebih indah sastra Al-Quran. Sindiran-sindirannya begitu tajam. Jadi kenapa orang bisa menangis ketika baca Al-Quran? Karena mengerti balaghahnya. Balaghah itu dari kata baligh, artinya dalam sekali. Jadi kalau ada sighatul mubalaghah namanya dalam tafsir Al-Quran, umpamanya rahim ya, Ar-Rahmanur Rahim. Rahim, kenapa panjang? Boleh 6 harkat, boleh lebih. Boleh lebih. Kenapa? Itu namanya amsilah mubalaghah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Kalau rahim saja penyayang artinya. Tapi kalau rahim panjang itu artinya sangat penyayangnya Allah. Itulah namanya bali, melampaui dari segala sayang-sayang yang ada apapun di dunia ini. Allah lah yang maha sayang. Jangan kepada orang Islam ya, kepada orang kafir pun sayang juga Allah. Karena itu orang kafir punya kesempatan untuk kasih sayang dunia dan akhirat agar dia bisa menerima dakwah Islamiyah. Jadi ada namanya amsilah mubalaghah, mubaligh. Nah, baligh, oh itu ayatnya tuh baligh. Artinya sangat dalamnya, dalam sekali. Disitulah orang Arab menangis. Kenapa? Baligh sekali katanya. Dalam sekali maknanya, dalam sindirannya. Disitulah dia menangis. Kenapa? Rasa bahasanya. Dalam bahasa Arabnya zauq ya, zauq, rasa. Rasa bahasanya dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Pertanyaannya, kenapa kok tinggi sekali? Rasa bahasanya, sastranya Al-Quran tinggi sekali karena Al-Quran itu dicurunkan kepada orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang ikut Al-Quran, baik itu baca ayat Quran maupun terjemah tafsirnya, hanya orang-orang yang pintar. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil ya, dia tak peduli dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tapi orang-orang yang tinggi ilmunya dalam bahasanya, dia tidak ada yang dia kagumi selain dari Al-Quran. Tidak ada manusia yang paling dia cintai selain dari orang yang membawa Al-Quran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul menawan isi-isi Al-Quran ini. Yang sindiran-sindirannya, kiasan-kiasannya luar biasa. Nah, jadi yadullahi fauqa aydihim. Nah, janji Allah itu di atas janji mereka. Jadi fauqa disebut di situ. Fauqa aydihim, di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya janji Allah di atas janji-janji mereka. Kata-kata di atas di situ dipakai kata fauqa. Sama dengan ini
kertas ya. Kertas itu bahasa Arab, kirtas. Hadal kirtas fauqal maktab. Nah, kertas ini di atas meja. Fauqa. Tapi bisa juga kertas alal maktab. Maktab. Kertas ini di atas meja. Dua. Ala artinya di atas juga. Fauqa artinya di atas juga. Tapi dalam ayat ini dikatakan fauqa artinya di atas, maksudnya lebih tinggi dan mengatasi secara namanya majazi. Majazi itu artinya kiasan pula, bukan betul-betul di atas meja, enggak, kiasan. Jadi banyak sekali kata-kata kiasan dalam Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang yang pintar. Bagi orang yang kurang pintar, baca lafaz sajalah, dihafal, tidak memerlukan artinya. Tetapi bagi orang yang pintar, kedalaman artinya itu jauh lebih penting dari sekedar lafaznya. Jadi kalau kita sering baca ayat dalam Al-Quran, baca di rumah, baca surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Apa lagi ujungnya itu? Nah, jadi kalau kita baca ayat-ayatnya seperti Yasin juga, Yasin wal Qur'anil Hakim, tolonglah baca juga artinya, baca juga tafsirnya. Kenapa? Dengan begitu penghayatan kita jauh lebih tinggi. Umpamanya berapa kali kita baca Yasin, berapa tahun wirid Yasin. Nah, kita pahami pula artinya. Boleh baca lafaznya itu bagus, besar pahalanya. Tapi lebih besar lagi pahalanya di rumah kita lihat Yasin, ada huruf ya, ada huruf shin. Itu apa artinya? Kekasih artinya. Yasin, kekasih. Kekasih siapa? Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yasin itu adalah gelar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu rupanya. Baca pula asbabun nuzulnya. Artinya ayat ini diturunkan, apa sebabnya? Peristiwa apakah yang terjadi pada waktu itu? Nah, turunlah ayat-ayat Al-Quran yang begitu indahnya. Nah, jadi istilah sindiran atau majazi dalam Al-Quran itu, kalau dalam ilmu fikih ada namanya kinayah namanya. Kinayah, sindiran. Misalnya orang menceraikan istrinya pakai sindiran. Pulanglah kau ke rumah orang tua kau, jam pulang-pulang juga kemari lain, baik pulang. Kan dia tidak menceraikan, cuma suruh pulang. Jangan kemari juga lain. Pertanyaannya, itu kan sindiran itu kinayah namanya itu. Sudah berceraikah dia atau belum? Kata-kata cerai nggak muncul. Nah, atau dia katakan, mulai hari kau dan caraikan kau sarubun bulu. Wah, banyak rumpun bulu itu, sedang talak cuman ada 3. Dia serubun bulu, saking emosinya. Itu bahasa sastra. Jadi orang Minang itu sastranya juga tinggi ya. Banyak istilah perumpamaan ya. Tinggi sastra bahasa Melayu, sastranya juga tinggi. Nah, jadi kalau kita pahami, itu namanya kiasan kinayah kalau di dalam ilmu fikih. Kalau dalam tafsir namanya majazi, majaz, kiasan. Nah, itu yang kedua ya, bahwa arti dari tangan Allah itu adalah janji Allah. Yang ketiga, terakhir, tidak boleh panjang-panjang ya, kita subuh ini. Nah, yang kedua, janji Allah itu yadullah itu artinya rezeki. Nah, jadi itu rezeki dari Allah. Nah, ini ayatnya.
di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Yadullahi maghlulah. Artinya apa? Tangan Allah terbelenggu, kata orang Yahudi. Apa tangan seperti tangan kita ini dibelenggu ke belakang kayak orang Amerika ditangkap Iran? Dibelenggu berapa? 3.000 orang. Dibelenggu semua, diletakkan dekat pangkalan militer bagian itu nuklir. Jadi kalau Amerika mau mengebom tempat nuklir itu, orang Amerika itu yang kena dulu. Kenapa? Karena tawanan taruh di situ semua. Tawanannya itu yang mati. Nah, jadi orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulatan. Tangan Allah itu